Capek banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 manajemen B. Kami akan mempresentasikan pertemuan 10 dengan berjudul PET Analysis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ana Safiti dengan NPM 120-2021-078. Selanjutnya ada Muhammad Said Akil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Akil dengan NPM 120-2021-063. Selanjutnya ada Noval Sultan. Perkenalkan, nama saya Noval Sultan Syarif Kobro dengan NPM 120-2021-070. Dengan selanjutnya dari Indiantika. Nama saya Rindiantika dengan NPM 120-2021-088. Selanjutnya Salsinanda. Nah, saya Salsinanda dan Burdedi, NPM 12002021099. Selanjutnya Taufik Nur Hidayah. Kenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayah dengan NPM 120-2021-113. Selanjutnya ada Windy Maulia. Nama saya Windy Maulia dengan NPM 12020211124. Yang pertama akan dibacakan oleh Salsinanda. Persamaan 1. Berdasarkan hasil analisis persamaan pertama diperboleh bahwa nilai koefisien di determinasi atau R2 sebesar 0,47 atau 4,7%, variabel kepemimpinan X1 menerangkan variabel motivasi kerja X2 sebesar 4,7%, sedangkan sisanya 100% kurang 4,7%, sebesar 95,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya Taufik Nur Hidayah. ANOVA. Pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 0,544 tetapi tidak signifikan karena nilai sig p-value adalah sebesar 0,476 lebih besar 0,05 HO terdukung, artinya tidak ada pengaruh simultan dari X1 ke X2. Selanjutnya ada Windy Maulia. Tabel di samping adalah hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T, nilai koefisien regresi atau standardized koefisien pada X1 yaitu sebesar 0,217 dengan signifikan p-value adalah 0,476 lebih besar 0,05. Artinya mendukung hipotesis 0, kondisi tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari X1 ke X2. Rumusan masalah poin F yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2? Jawabannya adalah tidak ada pengaruh karena koefisien regresinya tidak signifikan. Dilanjutkan oleh Putri Ana. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi ada atau edges R2 sebesar 0,977 atau 97,7%. Variabel kepemimpinan X1 dan motivasi belajar X2 dapat menerangkan variabel iklim organisasi atau X3 sebesar 97,7%, sedangkan sisanya 100% kurang 97,7% sebesar 2,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Said Akil. Pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 259,35. Nilai uji F yaitu 259,35 dan signifikan karena nilai sig p-value adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung, artinya terdapat pengaruh simultan motivasi kerja X2 dan kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noval Sultan. Tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel.
variabel kepemimpinan X1 nilai koefisien regresi sebesar plus 0,585 dengan nilai signifikan p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Dengan selanjutnya dibacakan oleh Rindiantika. Rumusan masalah poin D terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3 pada variabel motivasi kerja X2 nilai koefisien regresi standar Z-coefficient sebesar plus 0,682 dengan nilai sig F value 0,00 lebih kecil 0,5 hipotesis 1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja X2 terhadap iklim organisasi X3. Rumusan masalah poin E terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X3 selanjutnya dibacakan oleh Salsinanda. Persamaan 3. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau ADJ R2 sebesar 0,992 atau 99,2%. Variabel kepemimpinan X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 terhadap keputusan kerja X4 sebesar 99,2%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 99,2% sebesar 0,8% diterangkan oleh variabel lain di luar modal. Selanjutnya Taufik Nur Hidayah. ANOVA. Pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 500,91 dan signifikan karena nilai sig p-value adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung artinya terdapat pengaruh simultan kepemimpinan X1 motivasi belajar X2 dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4. Selanjutnya Windy Maulia. Tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan, X1 nilai koefisien regresi sebesar plus 0,314 dengan uji signifikan p-value 0,021 lebih kecil 0,05. Hipotesis 1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap kepuasan kerja X4. Dilanjutkan oleh Putri Ana. Rumusan masalah poin A terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X4. Pada variabel motivasi kerja X2, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,309 dengan nilai signifikan p-value 0,042. Kurang lebih 0,05, hipotesis 1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja X2 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin B terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X4. Pada variabel iklim organisasi X3, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,514 dengan nilai signifikan p-value 0,022 kurang lebih 0,05. Hipotesis terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin C terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X3 ke X4. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.